Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-Usul Burung Ruwai oleh Tia Utami Ivanka dalam perspektif legenda Kabupaten Mempawah. Datang bertamu ke rumah Cynthia, singgah ke toko membeli Indomie. Perkenalkan, nama saya Tia dari Prodi PGMI. Bapak si Budi, namanya Iwan, ke pasar minggu membeli cempedak. Woi kawan-kawan, saya nak cerita, boleh tak? Ketemu Siti pergi bercinta, habis keramas rambut diurai. Izinkanlah saya bercerita, judulnya Asal-Usul Burung Ruwai. Buah salak, buah pepaya, buah nangka dimasak gulai. Udahlah budak, jangan banyak gaya. Yuk langsung ya kita mulai. Hiduplah seorang lelaki paruh baya. Ia tinggal bersama kedua putrinya yang bernama Darmani dan Rokaya. Mereka tinggal di sebuah desa yang terletak di bawah Gunung Lonceng, yaitu di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah. Darmani sebagai anak pertama memiliki sifat pemalas dan suka membantah ayahnya. Teman-teman yang berbahagia, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng ini? Bagaimana kisahnya? Mari kita dengar cerita selengkapnya. Rokaya, oh Rokaya, sini lalu sebentar. Tolong buatkan kakak secangkir teh hangat. Ucap Darmani sambil berteriak memanggil si adik Rokaya. Kakak panggil Rokaya ke. Ada apa kak? Tanya Rokaya kepada kakaknya. Iya, aku dari tadi manggil kau, tapi tak datang-datang. Tak kemana ya kau nih? Ucap Darmani dengan kesal. Maaf kak, Rokaya tak dengar. Tadi Agi berkemas di dapur, ucap Rokaya dengan gugup. Pada suatu hari, sang ayah pulang dari hutan dengan membawa pucuk ubi untuk dimasak dan disantap makan malam. Oh ayah, malah yang bawa pucuk ubi untuk makan. Bukannya bosan, malah naik darah aku makan pucuk ubi tulen setiap hari. Ucap Darmani dengan wajah marah. Kak, tak boleh ngomong gitu depan ayah. Kita harus bersyukur kak, masih dapat makan. Rokaya menasihati kakaknya. Rokaya, bukannya tak bersyukur. Kalau dah hari makan pucuk ubi, tak lama muka kau pun dah macam pucuk ubi dah. Ucap Darmani memarahi adiknya dan langsung pergi dengan kesal. Wajah sang ayah terlihat sedih mendengar perkataan Darmani yang tidak menghormatinya. Di lain hari, sang ayah jatuh sakit dan Rokaya mengobati dengan membuat ramuannya sendiri. Ia sedih melihat kondisi sang ayah yang tak kunjung sembuh. Dikala itu, Darmani membenci melihat Rokaya yang mencari perhatian ayahnya dan berniat akan memberi Rokaya pelajaran, yaitu meninggalkannya di dalam gua besar di atas gunung. Rokaya, aku dengar dari tetangga di atas gunung Lonceng itu ada pokok sirih merah. Kalau kau mau sembuhkan ayah, pergilah ambil daunnya buat dijadikan obat. Ucap Darmani berbohong. Tanpa pikir panjang, Rokaya segera berangkat ke atas gunung menuju gua ditemani kakaknya Darmani yang sebenarnya memiliki niat yang buruk kepada Rokaya. Keesokan harinya, Rokaya diajak oleh kakaknya pergi ke gua batu tersebut. Si Rokaya tidak curiga sedikit pun dengan sang kakak. Di pikirannya, ia hanya ingin menyembuhkan ayahnya. Sesampainya di pintu gua, Oh Rokaya, masuklah duluan kau ke dalam gua nih. Kakak nunggu sini gak? Jaga-jaga di luar. Nanti kalau ada apa-apa, aku nyusul di belakang. ucap sang kakak.
Tanpa banyak bertanya, Rokayah pun masuk ke dalam gua batu, terus berjalan ke dalam gua. Dia mengira kakaknya akan menyusul, sedangkan kakak Rokayah pulang ke rumah meninggalkan Rokayah sendirian. Sementara itu, Rokayah terus berjalan. Tiba-tiba pintu masuk gua tertutup oleh batu-batu yang longsor dari atas gunung. Kakak di mana? Aku takut sendirian di sini, Ucap si Rokayah ketakutan. Rokayah terjebak di dalam gua dan ia tidak menemukan jalan keluar karena pintu gua sudah tertutupi oleh batu-batu yang besar. Ia melihat di dalam gua tidak terdapat tumbuhan apapun, melainkan hanya diselimuti lumut tebal. Tolong aku terjebak di dalam gua batu ini, Ucap si Rokayah sambil menangis. Setelah semalaman Rokayah terjebak di dalam gua, tiba-tiba muncullah seorang ibu peri mendatanginya, entah dari mana asalnya. Kau nih siapa? Apa yang kau buat di dalam gua batu yang gelap nih sorang-sorang? Rokayah pun menceritakan tentang asal-usulnya dan kejahatan kakaknya, hingga akhirnya dia sampai di gua batu tersebut. Ibu peri merasa sangat kasihan dengan cerita Rokayah. Rokayah, sungguh aku kasihan tengok kau nih. Aku akan menolongmu nak, Ucap sang ibu peri kepada Rokayah. Tiba-tiba saja setiap tetes air mata si Rokayah berubah menjadi butiran telur yang berwarna putih. Kedua tangannya pun tiba-tiba berubah menjadi sayap. Nak, ibu akan nolong kau dari perbuatan jahat kakak kau. Ibu akan merubahmu menjadi burung. Kau eram telur itu dan nanti akan menetas menjadi burung yang akan menjadi kawan kau. Beberapa saat kemudian, si putri bungsu telah sepenuhnya berubah menjadi seekor burung dan mengerami telur-telur itu sesuai perintah ibu peri. Nak, sekarang kau udah sepenuhnya jadi burung. Mulai dari sekarang, ibu akan kasih nama kau Burung Ruai, Ucap sang ibu peri dan seketika menghilang. Ayah Rokayah sangat marah ketika tahu Darmani meninggalkan Rokayah di gunung sendirian. Sehingga sang ayah menyuruh Darmani untuk menyusul Rokayah. Tapi sayangnya di perjalanan menuju gua, Darmani terjatuh ke jurang yang dalam dan terlilit akar pohon. Tidak dapat ditemukan oleh satu orang pun. Demikianlah cerita tentang asal-usul burung ruai. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah janganlah kita memiliki sifat iri dengki. Jika dipertahankan, maka yang timbul hanyalah hal-hal yang buruk. Dan ketika orang berbuat jahat, nanti pasti akan mendapatkan balasannya. Jalan-jalan ke Gunung Ruai, di tengah jalan ketemu onte. Inilah cerita burung ruai yang dapat saya cerita. Membeli kayu untuk dipahat, kayu bagus jati namanya. Janganlah kita berbuat jahat, nanti pasti kena balenya. Anak kecil duduk di papan, duduk bersila, buku dibaca. Selesai sudah, saya cerita di depan, bismillah dapat nilai A. Keliling desa jualan bakwan, mati lampu, hidupkan pelita. Mohon maaf buat kawan-kawan jika saya ada salah kata.